Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Putpitasari, NIM 2002010010 dari Fakultas Komputer, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemrograman Python untuk memenuhi tugas UAS kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Joni Karman. Pengertian Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung, interpretatif, dengan metode orientasi objek. Python adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami. Python dibuat oleh programmer Belanda bernama Guido van Rossum. Lanjut ke sejarah Python. Python dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda pada tahun 1990. Pada tahun 1995, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Selanjutnya pada awal tahun 2000, terdapat pembaruan versi Python hingga mencapai versi 3 sampai saat ini. Pemilihan nama Python sendiri diambil dari sebuah acara televisi yang lumayan terkenal yang bernama Monty Python Flying Circus, yang merupakan acara sirkus favorit dari Guido van Rossum. Oke, lanjut ke tipe data Python. Tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Berikut adalah tipe data dari bahasa pemrograman Python. Bisa kita lihat ini tipe data dari bahasa pemrograman Python ya. Lanjut ke jenis-jenis ini tipe data. Yang pertama yaitu ada tipe data bilangan bulat. Definisi tipe data bilangan bulat atau tipe data integer adalah tipe data yang hanya menggunakan bilangan bulat saja. Tipe data bilangan bulat tidak bisa menggunakan bilangan desimal, pecahan maupun huruf. Tipe data bilangan bulat dideklarasikan dengan kata in dan menggunakan memori sebesar 4 bit atau 32 bit. Yang kedua yaitu ada tipe data karakter. Tipe data karakter adalah tipe data yang berfungsi untuk menyimpan satu karakter huruf, misalnya huruf A, B, atau karakter huruf lainnya. Melansir dari The Department of Mathematics and Computer Science of Colek, tipe data karakter membutuhkan memori sebesar 1 bit ruang penyimpanan. Tipe data karakter dideklarasikan dengan kata char. Yang ketiga yaitu ada tipe data string. Tipe data string adalah tipe data yang berfungsi menampung kumpulan karakter seperti kata dan kalimat. Tipe data string dideklarasikan dengan kata string. Contoh, tipe data string adalah Apple, penjualan, dan kumpulan karakter lainnya. Lanjut ke 4 yaitu ada tipe data boolean. Tipe data boolean adalah tipe data yang berfungsi menampung nilai logika seperti benar, true, dan salah, false. Tipe data boolean dideklarasikan dengan kata bool. Yang kelima yaitu ada tipe data floating point. Tipe data floating point adalah tipe data yang berfungsi menampung nilai real berupa desimal atau pecahan. Tipe data floating point dideklarasikan dengan kata float dan membutuhkan 4 bit memori. Contoh tipe data floating point adalah nilai 0,5, 3,14 dan 999,99. Dan yang terakhir adalah ada tipe data double floating point. Berdasarkan situs dari Geeks4Geeks, tipe data double floating point digunakan untuk menyimpan nilai floating point, presisi ganda atau nilai desimal. Tipe data double floating point dideklarasikan dengan kata double dan membutuhkan memori sebesar 8 bit. Ini ada fungsi tipe data yaitu untuk memberikan kontrol atau batasan tersendiri bagi seorang programmer. Hal ini karena tipe data telah ditentukan sebelumnya, sehingga programmer tidak asal-asalan dalam memasukkan data. Menentukan memori yang digunakan dan menentukan bilangan bulat seperti bilangan desimalnya.
Dan ini ada Jupiter. Jupiter merupakan salah satu dari 8 planet yang berada dalam tata surya. Planet ini termasuk dalam kategori planet luar karena letaknya yang berada di luar sabuk asteroid. Mendefinisikan fungsi. Pada beberapa materi sebelumnya, kita telah menggunakan beberapa fungsi yang telah ada dalam bahasa Python. Contohnya adalah max dalam kurung, min dalam kurung, len dalam kurung, print dalam kurung, sum dalam kurung, append dalam kurung, count dalam kurung, dan lain-lain. Masing-masing fungsi memiliki kegunaannya masing-masing. Fungsi yang telah ada dalam bahasa Python ketika Python terinstall disebut built-in function. Adapun list beberapa built-in function dapat dilihat dalam link berikut. https://docs.python. Selain itu, kita juga bisa membantu suatu fungsi dengan nama tertentu yang bekerja sesuai dengan kebutuhan kita atau disebut dengan sebagai custom function. Adapun cara membuat custom function adalah sebagai berikut. Def hello dalam kurung titik 2 bawahnya print buka kurung tanda petik hello world tanda petik tanda kurung tutup kurung. Lanjut, untuk membuat suatu fungsi selalu dimulai dengan perintah def dan kemudian diikuti dengan nama fungsi. Contoh, hello. Jika kode dalam sel di run, maka tidak akan ada perintah apa-apa yang berjalan. Hal ini karena sel di atas hanya berisi definisi suatu fungsi. Agar perintah dalam fungsi tersebut dapat berjalan, maka kita harus menjalankan dengan menuliskan nama fungsi tersebut, seperti dalam sel di bawah. Hello, buka kurung, hello world. Kita juga bisa mendefinisikan suatu fungsi yang bisa menerima input suatu nilai dan kemudian menggunakan input nilai tersebut dalam menjalankan perintah seperti contoh berikut. Depth square number squared min number sama dengan number bintang number. Return squared min number. Print square number sama dengan 2, print square number sama dengan 3, print square number sama dengan 4. Maka muncullah hasilnya 4, 9, dan 16. Kita juga dapat melakukannya dengan cara tanpa menuliskan nama parameter di dalam suatu fungsi seperti pada contoh berikut. Print square 2, print square 3, dan print square 4. Dan muncul juga hasilnya ada 4, 9, dan 16. Lanjut, ada square min 2 sama dengan square number sama dengan 2, square min 2, dan dapat hasil 4. Fungsi di atas didefinisikan dengan memberikan input suatu nilai dan kemudian pada bagian akhir ditambahkan perintah return yang mana berfungsi untuk mendefinisikan output dari fungsi yang didefinisikan. Lanjut ke instruksi 5.1. 1. Buatlah suatu fungsi dengan nama kbix dengan input satu parameter. Di dalam fungsi nilai parameter tersebut dioperasikan pangkat 3. Kemudian berikan fungsi return untuk hasil perhitungan untuk menjadi output dari fungsi. Dan yang terakhir ada jalankan fungsi untuk menghitung. Buatlah variabel dengan nama kbix min 2 dan jalankan fungsi kbix dengan parameter input bilangan 2 kbix 2. Buatlah variabel dengan nama kbix min 3 dan jalankan fungsi kbix dengan parameter input bilangan 3 kbix 3. Dan yang terakhir, tampilkan kbix min 2 dan kbix min 3 dengan perintah print. Terus lanjut, tulis jawabannya di sini.
Lanjut lagi dengan instruksi 5.2. Pertama yaitu buatlah suatu fungsi dengan nama jumlah min 10. Pertama yaitu fungsi tersebut memiliki satu parameter input beri nama sesuai keinginan, dan yang kedua jumlahkan nilai parameter input dengan bilangan 10, dan yang terakhir adalah return hasil penjualan. Lanjut yang kedua yaitu gunakan fungsi jumlah min 10 untuk satu, menjumlahkan bilangan 30 dengan 10 dan simpan hasilnya dalam variabel jumlah 30. Menjumlahkan bilangan 70 dengan 10 dan simpan hasilnya dalam variabel jumlah 70. Terus dalam beberapa materi sebelumnya kita menggunakan data Apple Star CSV dan kemudian mengambil nilai seluruh data di kolom tertentu dan menyimpannya dalam sebuah list dengan perintah seperti berikut. Content ratings buka kurung for element in apps min data 1 titik rating sama dengan elemen 11 content min ratings append ratings. Bagaimana jika ingin membuat perintah extract kolom ini menjadi suatu fungsi? Silakan coba kerjakan mengikuti penunjuk pada instruksi 5.3. Lanjut instruksi 5.3 yang pertama yaitu buatlah suatu fungsi dengan nama extract yang dapat mengekstrak suatu kolom dari apps data. Fungsi extract memiliki satu parameter input yang merupakan indeks dari kolom apps data. Di dalam fungsi buatlah list kosong dengan nama variabel sesuai keinginan. Buatlah log pada apps data, abaikan header atau nama kolom, dan ekstrak kolom yang dipilih dengan memasukkan indeks kolom. Terus append nilai kolom ke dalam list kosong yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu return variable list yang telah di-append dengan nilai pada kolom yang dipilih. Yang ketiga yaitu jalankan fungsi extract untuk mengekstrak nilai pada kolom prime gender yang berada pada indeks ke-12 dan simpan nilainya dalam variabel genres. Ini hasil codingannya, yaitu open file sama dengan open Apple Store CSV, encoding sama dengan UTF-8 from CSV import reader. Read file sama dengan reader opened file. Apps data list read file. Pada bab sebelumnya kita sudah belajar menghitung frekuensi dari suatu tabel dengan menggunakan dictionary seperti contoh berikut. Ratings sama dengan buka kurung 4 plus, 4 plus, 4 plus, 9 plus, 9 plus, 12 plus, 17 plus, tutup kurung. Content ratings buka kurung from element in ratings. If element in content ratings buka kurung elements tutup kurung plus sama dengan 1. Else content min ratings buka kurung elemen tutup kurung sama dengan 1. Bagaimanakah cara untuk membuat perintah tersebut menjadi suatu fungsi? Untuk membuatnya, ikuti instruksi dalam latihan di bawah. Instruksi 5.4. 1. Gunakan fungsi extract dari sel sebelumnya untuk mengambil kolom prime gender yang berada pada indeks ke-12 dan simpan dalam variabel genres. Buatlah fungsi dengan nama factable yang dapat menghitung frekuensi nilai dari genres. Fungsi factable memiliki satu parameter input yang memiliki tipe data list. Yang kedua yaitu di dalam fungsi tuliskan kode yang dapat menghitung tabel frekuensi dari suatu list dan simpan dalam sembarangan. Nama variabel dengan tipe data list. Yang ketiga yaitu return table frequency. Lanjut yang ketiga, gunakan fungsi factable untuk menghitung table frekuensi dan genres dan simpan dalam variabel genres ft.
4 yaitu tampilkan garis FT dengan menggunakan perintah print. Oke, open net file sama dengan open buka kurung Apple Store .csv, accounting sama dengan UTF-8 from CSV import reader read underscore file sama dengan reader sama buka kurung open net underscore file sama dengan apps underscore data sama dengan list buka kurung read underscore file tutup kurung. Nah, lanjut pada instruksi 5.4 kita membuat fungsi untuk mengekstrak nilai dalam kolom dengan melalui dua tahap. Pertama, kita memilih kolom yang ingin diekstrak dengan menggunakan fungsi ekstrak, kemudian dihitung frekuensi tabelnya dengan menggunakan fungsi fetch underscore tabel. Pada materi di bab sebelumnya kita sudah belajar cara untuk menghitung tabel frekuensi tanpa harus mengekstrak nilai dari suatu kolom terlebih dahulu. Adapun perintah yang kita berikan pada materi sebelumnya adalah sebagai berikut. Contohnya yaitu content underscore rating sama dengan buka kurung from element in ratings PT2 rating sama dengan elemen 11 if rating in content underscore ratings PT2 content underscore ratings buka kurung elemen tutup kurung plus sama dengan 1 as content underscore ratings buka kurung elemen tutup kurung sama dengan 1. Bagaimana membuat perintah tersebut menjadi fungsi? Untuk membuatnya instruksi pada latihan di bawah. Instruksi 5.5 pertama yaitu buatlah suatu fungsi dengan nama fetch underscore table yang bekerja untuk menghitung tabel frekuensi dari suatu kolom pada data Apple Store .csv, yaitu fungsi tersebut memiliki satu input parameter yang berisi nilai indeks suatu kolom yang ingin dihitung frekuensi tabelnya. Yang kedua yaitu di dalam fungsi buatlah loop pada apps underscore data dan extracts nilai dari kolom yang ingin diambil menggunakan indeks dari input parameter. Yang terakhir yaitu buatlah frekuensi tabel dengan perintah if dan else dan simpan hasilnya dalam bentuk dictionary. Yaitu yang kedua, gunakan fungsi fetch underscore table untuk menggenerati tabel frekuensi dari kolom user underscore rating yang berada pada indeks ke-8. Simpanlah hasilnya dalam variabel dengan nama ratings underscore vt. Yaitu ini hasil codingannya ada opener underscore file sama dengan open buka kurung Apple Store .csv, encoding sama dengan UTF-8 from CSV import reader read underscore file sama dengan reader append underscore file adds underscore data sama dengan list read file. Misalkan perintah menjadi suatu fungsi membuat penulisan program menjadi lebih rapi dan terstruktur. Hal ini karena jika dalam program terdapat perintah yang sama berulang kali, maka dapat diulangi dengan menuliskan nama fungsi yang telah didefinisikan, sehingga penulisan menjadi lebih efisien. Dalam menuliskan variabel, kita juga bisa memberikan parameter input dari lebih dari satu sesuai dengan jumlah kebutuhan kita. Berikut contoh fungsi dengan dua buah input parameter. Ini hasilnya ada def add buka kurung a, b tutup kurung titik 2 jumlah sama dengan a plus b return jumlah add 2,3 dan mendapatkan hasilnya 5. Lanjut pada instruksi 5.6 yang pertama yaitu buatlah fungsi dengan nama fetch underscore table yang memiliki dua input parameter yang masing-masing adalah list dataset apps underscore data dan indeks kolom yang dipilih. Yang kedua yaitu di dalam fungsi buatlah loop pada input parameter list data pada masing-masing literasi pilihlah indeks dari kolom yang ingin diambil. Yang kedua yaitu buatlah tabel frekuensi dengan dalam bentuk dictionary. Terus lanjut return tabel frekuensi. Yang ketiga yaitu gunakan fungsi fetch underscore table untuk menghitung tabel frekuensi dari kolom user underscore rating pada indeks 8 dan simpan dalam variabel dengan nama ratings underscore vt.
Lanjut dengan opener underscore file sama dengan open buka kurung Apple Store .csv, encoding UTF-8 from CSV import reader read underscore file sama dengan reader opener underscore file apps underscore data sama dengan list read underscore file. Satu fungsi juga dapat digunakan di dalam fungsi yang lain sehingga menuliskan pemrograman dengan paradigma fungsional akan sangat membantu untuk menuliskan kode secara efisien. Berikut contoh penulisan fungsi di dalam fungsi. Ada def cari underscore jumlah underscore list titik 2 a underscore sum sama dengan 0 for element in underscore list titik 2 underscore sum plus sama dengan elemen return a underscore sum. Def total underscore data underscore list total sama dengan 0 for element in a underscore list titik 2 total plus sama dengan 1 return tot. Def rirata a underscore list titik 2 rata sama dengan cari underscore jumlah a underscore list atau total underscore data atau a underscore list return rata. List underscore 1 sama dengan 3, 8, 9, dan 6 rata list underscore 1. Dari sel di atas kita mendeskripsikan cari underscore jumlah dan total underscore data, kemudian kedua fungsi tersebut kita gunakan untuk membuat fungsi baru dengan nama rata. Instruksi 5.7 diberikan fungsi dengan nama extract cari jumlah total underscore data seperti pada sel di bawah. Yang pertama yaitu buatlah fungsi dengan nama rata yang menghitung nilai rata dari suatu kolom yang dipilih. Yang pertama yaitu fungsi ini memiliki dua parameter, input yaitu list dataset dan indeks kolom. Yang kedua yaitu di dalam fungsi mean gunakan fungsi extract untuk memilih kolom dari suatu list data, kemudian hitung rata list data tersebut dengan menggunakan fungsi cari underscore jumlah dan total underscore data. Yang terakhir yaitu return nilai rata. Yang kedua yaitu gunakan fungsi mean untuk menghitung kolom price atau indeks kelima dan simpan ke dalam variabel rata underscore harga. Dari data di atas menghasilkan codingan seperti berikut. Ada opener underscore file sama dengan open buka kurung Apple Store .csv, encoding sama dengan UTF-8 from CSV import reader read underscore file sama dengan reader open underscore file apps underscore data sama dengan list read underscore file. Kemudian ada def extracts data underscore set, index titik 2 kolom sama dengan buka kurung from raw in data underscore set 1 titik value sama dengan raw index kolom titik append value return volume. Def cari jumlah a underscore list titik 2 underscore sum sama dengan 0 for element in underscore list titik 2 as underscore sum plus sama dengan float element return as underscore sum. Def total underscore data underscore list sama dengan length sama dengan 0 for element in underscore list titik 2 length plus sama dengan 1 return length. Lanjut ke pertemuan ke-6. Yang pertama ada import as, importer live, importer lead, import pandas spd, import methodlib titik type load splt from screen titik model underscore selection, import train underscore test underscore split, import nampi as np. Kemudian kita masukkan data hosting underscore data sama dengan pd.read underscore csv, kemudian kita masukkan link, terus hosting underscore data titik hit buka kurung. Kemudian muncullah data seperti ini.
Lanjut ke housing underscore data titik info. Kemudian dia memunculkan data seperti ini juga. Lanjut ke housing underscore data titik describe, buka kurung, muncul juga data. Lanjut ke housing underscore data titik his, bin sama dengan 50, fixed size sama dengan 10,15, plp titik saw buka kurung. Kemudian dia muncul diagram lanjut ke housing underscore data income underscore cat sama dengan pedic titik card housing underscore data median underscore income, bins 0,1.5,3.0, 4.5,6, np.inf, label S sama dengan 1,2, 3, 4, dan 5. Terus kita memasukkan lagi housing underscore data income underscore cat titik his buka kurung. Lanjut ke metoholip titik ekis titik underscore sublots titik ekis sublot at 0, kali 2A 6 10 1A EA 48 dan muncullah tabel diagram seperti ini. Lanjut ke train underscore set, test underscore set sama dengan train underscore test atau split underscore split housing underscore data, test underscore size sama dengan 0,2 sama random underscore state sama dengan 42. From scan titik modal selection import stratified selected. Ini masukkan data lagi select sama dengan stratif selected lead buka kurung n underscore split sama dengan 1, test underscore size sama dengan 0,2, random underscore state sama dengan 42 tutup kurung. For train underscore index, text test underscore index in split titik split housing underscore data, housing underscore data income underscore k titik 2 start train underscore set sama dengan housing underscore data titik lost train index. Terus strat underscore test underscore set sama dengan housing underscore data titik lost test underscore index. Lanjut ke data berikutnya yaitu ada strat. Strat sama dengan strat underscore test underscore set income underscore cat titik value underscore counts buka kurung atau len strat underscore test atau set. Kemudian muncullah begini. Lanjut lagi ke all underscore sama dengan housing underscore data income underscore cat titik value underscore counts buka kurung atau len housing data all underscore. Lanjut ke run sama dengan test underscore set income underscore cat titik value atau counts buka kurung atau len test underscore set run underscore error sama dengan apps all underscore min run atau all underscore. Lanjut ke star error atau sama dengan apps atau all underscore min start atau all underscore start
underscore error, dan dia memunculkan angka-angka seperti berikut. For set underscore in atau stride atau underscore set, strat underscore test underscore set titik 2, set underscore drop income underscore cat exist, in place sama dengan true. Lanjut kita memasukkan data housing atau sama dengan thread underscore try underscore set titik copy buka kurung, housing titik plot kind scatter, x longitude, y latitude, metholib titik axis sublot titik axis sublot at 0 kali 2A610 DD7908. Muncullah gini seperti peta itu. Lanjut lagi ke housing titik plot kind sama dengan scatter, x longitude, y latitude, alpha sama dengan 0.1. Metholib axis underscore sublot titik axis sublot 0 kali 2A6116 C91C8. Lanjut ke housing titik plot kind sama dengan scatter, x longitude sama dengan y latitude atau alpha 0,4. S housing population atau 100, label population, fake size sama dengan 10,7. C sama dengan median underscore house underscore value, map plt get map jet color bar 2. Metholib titik legend titik legend muncul juga seperti ini. Lanjut ke form pandas titik plotting import scatter matrix attribute sama dengan median underscore house underscore value, median underscore income, total underscore rams, housing underscore median underscore ag, scatter underscore matrix housing attributes fake size sama dengan 12,8 plt saw. Muncullah begini diagram-diagramnya. Terus lanjut juga ke data housing titik plot kind sama dengan scatter, x median underscore income, y median underscore house underscore value, alpha sama dengan 0,1 plt titik saw buka kurung. Lanjut ke core underscore matrix sama dengan housing titik core buka kurung, core matrix median underscore house underscore value titik sort underscore value expanding false. Muncul juga ini tentang media house value nya. Lanjut ke housing rams underscore per underscore household sama dengan housing total 4, yaitu ada housing rams underscore per underscore household sama dengan housing total underscore rams atau housing households. Terus ada housing bed rams underscore per underscore room sama dengan housing total underscore bed rams atau housing total underscore rooms. Housing ada population underscore per underscore household sama dengan housing population atau housing household. Terus ada data juga core underscore matrix sama dengan housing titik core buka kurung, core underscore matrix median underscore house underscore value, sort
underscore values ascending false sama dengan false. Housing sama dengan street underscore train underscore set titik drop median underscore house underscore value koma eksis sama dengan 1. Housing underscore label sama dengan street underscore train underscore set median underscore house underscore value titik copy buka kurung. Terus keluar data cleansing yaitu housing titik dropnya subset sama dengan total underscore bedrooms. Keluarlah data tabel seperti berikut ini. Dan lanjut lagi ke housing titik drop total underscore bedroom koma eksis sama dengan 1. Median sama dengan housing total bedrooms titik median buka kurung housing total bed underscore bedrooms titik fillna median koma in place sama dengan true. Terus ke imputasi yaitu datanya yaitu from clear titik input import simple inputter sama dengan simple inputter strategi sama dengan median housing underscore num sama dengan housing titik drop ocean sama dengan proximity koma eksis sama dengan 1 dan inputter titik fit housing num underscore num simple inputter add underscore indicator sama dengan false koma copy to koma file underscore value sama dengan none missing underscore values sama dengan none koma strategi sama dengan median koma verbose sama dengan 0. Lanjut ke data selanjutnya yaitu ada inputter titik statistik. Kemudian muncullah data seperti ini. Lanjut lagi ke housing num titik median buka kurung titik values x inputter titik transform housing underscore num housing ts sama dengan pd titik data frame x column sama dengan housing underscore none titik columns index sama dengan housing underscore none titik index. Kemudian ada encoder from datanya yaitu ada from claims titik processing import ordinal encoder underscore encoder sama dengan ordinal encoder buka kurung tanda petik yaitu lanjut ke housing underscore cat sama dengan housing ocean underscore proximity. Lanjut ke housing underscore cat titik head buka kurung yang muncul lagi seperti ini. Lanjut ke housing underscore encoder sama dengan ordinal underscore encoder titik fit titik transform housing underscore cat housing encoder titik 10 terus muncul lagi gini array ini. Terus lanjut ke ordinal underscore encoder titik kategoris underscore lanjut ke array 1h ocean inline isline nearby near ocean the type object from screen titik processing import one ho encoder cat underscore encoder sama dengan one ho encoder buka kurung housing underscore cat underscore 1 hot sama dengan cat underscore encoder titik fit underscore transform housing underscore cat underscore cat underscore 1 hot dan muncul lagi gini. Lanjut ke housing cat underscore 1 hot titik to array buka kurung lanjut ke cat underscore encoder kategoris
from current titik processing import standar underscore scalar sama dengan standar scalar buka kurung housing underscore state sama dengan standar atau underscore scalar titik fit underscore transform housing number 6 from current titik processing import min max scalar min max sama dengan min max scalar buka kurung housing underscore min max sama dengan min max titik fit underscore transfer housing underscore 6. Lanjut ke custom transformation, yaitu ada from scan bus import bus estimator, transformation bikin RAM ada RAM underscore EX, bed RAMs underscore EX, population underscore EX, household underscore EX sama dengan 3,4,5,6. Terus lanjut ke class combined attribute as header. Lanjut lagi ke attr underscore header sama dengan combined attribute test adder, add underscore bed RAMs per RAM sama dengan false, housing underscore extract underscore trips sama dengan attr underscore adder titik transform housing follows. Terus lanjut ke yang terakhir ada tentang class DFS standar scalar bus estimator transform bikin ada dev underscore init underscore self titik ss sama dengan non self titik main sama dengan non self sama titik score underscore sama dengan non dev fit self, e, y sama dengan 0 titik 2 self titik ss sama dengan standar scalar buka kurung self titik ss titik fit x self titik min sama dengan pd titik seri self titik ss min underscore index s columns self call sama dengan pd titik seri self titik ss call underscore index sama dengan x columns return self def transform self, x titik 2 terus muncullah ini datanya juga terus muncullah data terakhirnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.